Tahapan perkembangan kehidupan di bumi dapat dibedakan menjadi 4 era atau periode, yaitu era Arkaikum atau Azoikum atau zaman tertua. 2. Era Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. 3. Era Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. 4. Era Neozoikum atau Kainozoikum. Zaman Arkaikum atau Azoikum atau zaman tertua. Pada zaman ini, bumi masih berbentuk bola pijar dengan suhu yang masih sangat panas sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman ini diperkirakan berada kurang lebih pada 2500 juta tahun yang lalu. Era Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Pada zaman ini, iklim dan cuaca di bumi masih terus berubah, di mana curah hujan sangat tinggi dan keadaan lingkungan pun belum stabil. Pada zaman ini, hujan terus-menerus sehingga membanjiri permukaan bumi dan mendinginkan suhunya yang panas. Zaman ini menandai munculnya kehidupan baru di bumi yang dibuktikan dengan ditemukannya fosil hewan dan tumbuhan yang berusia jutaan tahun. Era Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Keadaan iklim dan cuaca pada zaman ini berangsur-angsur mulai membaik. Kehidupan mengalami perkembangan yang sangat pesat pada zaman ini, di mana makhluk hidup yang muncul pada zaman ini adalah binatang dengan ukuran yang besar, misalnya reptil yang mempunyai ukuran badan sangat besar atau dinosaurus. Terdapat 3 periode pada era ini, yaitu periode Trias, periode Jura, dan periode Kapus. Era Neozoikum atau Kainozoikum. Pada zaman ini, keadaan bumi semakin membaik karena cuaca dan iklim semakin stabil dan kehidupan pun semakin berkembang dengan pesat. Zaman ini dapat dibedakan menjadi 2 periode atau zaman, yaitu zaman tersier yang ditandai dengan berkurangnya jumlah binatang, raksasa, dan kemunculan berbagai jenis mamalia. Serta zaman kuarter yang dapat dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. D. Teori perkembangan bumi. Bumi yang kita tempati sekarang ini tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan tentang proses terjadinya bumi, yakni sebagai berikut. 1. Teori kontraksi. Teori yang dikemukakan oleh Descartes yang mengatakan bahwa bumi semakin lama akan menyusut dan mengerut dari adanya pendinginan, sehingga permukaan terdapat relief yang beragam seperti gunung, dataran, dan lembah. Teori ini mendapat dukungan dari James Dana. Yang keduanya berpendapat bahwa bumi mengalami pengerutan karena terjadi proses pendinginan pada bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi mengerut dan terbentuk pegunungan dan lembah-lembah. 2. Teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suez pada tahun 1884. Teori ini menyatakan pada awalnya bumi terdiri atas 2 benua, yakni pecahan benua yang berada di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di bagian selatan dinamakan Gondwana. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit yang dinamakan Samudra Tethys. Akhirnya, untuk beberapa tahun kemudian, kedua benua tersebut mengalami retak-retak dan pecah, sehingga menjadi benua yang ada seperti sekarang ini, yakni benua Amerika, Australia, Eropa, Asia, Afrika, India, dan Antartika, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. 3. Teori pengapungan benua. Teori apungan benua dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener tahun 1912. Dalam bukunya The Origin of the Continents and Oceans, Wegener mengemukakan teori tentang perkembangan bentuk permukaan bumi berhubungan dengan pergeseran benua. Menurut Wegener, di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang disebut Pangea. Dalam bahasa Yunani berarti keseluruhan bumi, serta sebuah samudra bernama Pantalasa. Benua tersebut kemudian bergeser secara perlahan ke arah ekuator dan barat mencapai posisi seperti sekarang. Teori apungan benua diperkuat dengan adanya kesamaan garis pantai antara Amerika Selatan dan Afrika, serta kesamaan lapisan batuan dan fosil-fosil pada lapisan di kedua daerah tersebut. Yang keempat, teori konveksi. Teori konveksi ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927 dan kemudian dikembangkan oleh Harry H.
Hess dan Robert Diaz, teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian pulau tengah samudra, akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat bagian Mid-Oceanic Ridge itu sendiri, seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenal umur laut juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batuan-batuannya semakin tua. 5. Teori lempeng tektonik. Teori yang dikemukakan oleh Tozo Wilson sekitar tahun 1965 ini menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Dan lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer. Pergerakan lempeng tektonik ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan arahnya, yaitu konvergensi berupa gerakan saling bertumbukan antar lempeng tektonik, baik lempeng benua maupun lempeng samudra. Beberapa pegunungan seperti Himalaya, Muda, Alpen, Rocky, dan Andes disebut merupakan relief yang terbentuk akibat proses konvergensi ini. Bentukan-bentukan muka bumi hasil pergerakan lempengan tektonik. 1. Bentukan pada batas lempengan konvergen, yaitu lempengan samudra bertemu dengan lempengan samudra. Contohnya hasil tumbukan lempengan laut Filipina dan lempengan samudra Pasifik. Tumbukan antara lempengan samudra dan lempengan benua dicirikan oleh paling, prisma akseri, cekungan belakang. Contohnya Kepulauan Indonesia. Pertemuan antara lempengan benua dan lempengan benua. Contohnya pertemuan lempengan India dengan lempengan Eurasia menghasilkan jalur pegunungan Himalaya. 2. Bentukan pada batas lempengan divergen, yaitu lempengan benua mengalami pemekaran sehingga terbentuknya Laut Biru. Contohnya pematangan tengah laut yang memisahkan benua Amerika dan benua Afrika.